banyak sekali etika-etika yang harus teman-teman pahami. Yang sebenarnya etika ini bukan sesuatu yang sulit ya, karena sudah pasti melekat dengan kehidupan teman-teman dalam keseharian. Yang pertama, teman-teman mahasiswa harus mematuhi aturan mitra tempat pelaksanaan MBKM dengan baik. Ya, jadi mematuhi aturan mitra itu menjadi sesuatu yang harus dan sesuatu yang wajib dilakukan. Teman-teman sendiri mungkin sudah beberapa kali melihat ya, bahwa dalam setiap kegiatan ini ada banyak sekali aturan-aturan yang berbeda dari satu lokasi dan lokasi yang lainnya. Misalnya saja kalau di MBKM Proyek Kemanusiaan itu ada yang minta datang ke lokasi besok, ada yang minta datang di lokasi hari Minggu, ada yang minta datang di lokasi hari Senin saja langsung, ada yang secara online, ada yang secara offline, macam-macam. Itu sudah menjadi ketentuan yang dibuat oleh mitra, sehingga teman-teman juga harus mematuhi apa yang menjadi aturan mitra. Misalnya mengenai nanti karena berkaitan dengan pandemi, berkaitan dengan bulan Ramadan dan puasa, harus datang berapa lama, harus dimulai jam berapa, itu harus dipatuhi juga. Misalkan pada hal-hal tertentu, misalnya di lokasi yang magang industri mungkin harus pakai peralatan-peralatan safety. Kalau on-site ke lapangan harus pakai helm, ya dipakai. Atau misalnya di mitra ada peraturan tidak boleh memberikan makanan kepada klien yang ada di mitra. Misalnya lokasinya adalah Yayasan Kanker misal. Ya silahkan dipatuhi ya, karena bisa jadi meskipun niat teman-teman baik, tapi peraturan itu dibuat demi kesehatan, demi keselamatan orang lain misal. Jadi teman-teman harus patuh ya terhadap aturan yang ada di mitra. Terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan MBKM. Benar ya. Jadi mahasiswa MBKM dari Fakultas Psikologi Untak Surabaya, istilahnya ketika terjun ke lapangan itu harus all out ya. Harus bisa mengerjakan apa yang jadi tugas tanggung jawab secara maksimal. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai nggak tuntas, jangan sampai nggak beres, atau jangan sampai usahanya itu cuman setengah gitu ya. Jangan sampai ada omongan bahwa wah kalau yang ngerjakan mahasiswa MBKM ini nggak bakal selesai deh tugasnya. Duh, nggak bisa dikasih tanggung jawab mereka. Kami semua yang ada di sini tidak ingin mendengar ada omongan kayak gitu ya. Jadi harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan usaha yang terbaik sepanjang pelaksanaan MBKM. Yang ketiga, mahasiswa harus menghormati warga sekolah di mitra sekolah. Ini kalau misalnya teman-teman ada di mengajar di sekolah, dan ini tidak berlaku hanya di mengajar di sekolah, tapi di riset, di industri, di proyek kemanusiaan juga harus menghormati seluruh yang ada di mitra atau warga sekitar atau masyarakat yang ada di lingkungan mitra tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan. Ya, jadi harus bisa bersikap profesional, nggak boleh sara, karena nanti ketika kita terjun pasti kita akan menemukan banyak sekali perbedaan, bertemu dengan teman-teman baru, orang-orang baru yang tentu saja akan membawa manfaat dan pengalaman bagi kita. Selanjutnya, mahasiswa bersikap jujur, disiplin, dan menjaga etos kerja di tempat pelaksanaan MBKM. Ya, tolong Farhan, suaranya bocor tadi ya, masuk ke sini. Ya, oke. Jadi harus bersikap jujur, disiplin, dan menjaga etos kerja di tempat pelaksanaan MBKM. Ya, jadi teman-teman harus bisa bersikap jujur, harus bisa bersikap disiplin ya. Kalau misalnya ternyata aturannya A, harus A, aturannya B, ya B. Kalau diminta hadir, ya jangan telat. Kalau nggak boleh, ya nggak boleh. Jangan nawar-nawar gitu ya. Misalnya saya nggak boleh loh. Ini nggak boleh nanti kalau datang telat terus kalian nawar-nawar. Jangan ya. Itu jangan dilakukan. Lalu mahasiswa harus bersikap santun dan punya etika.
Ini contohnya dalam berkomunikasi dengan mitra tempat pelaksanaan MBKM atau dengan klien tempat pelaksanaan MBKM, baik secara sikap maupun cara komunikasi secara verbal maupun tertulis. Jadi jangan sampai, meskipun ya, karena teman-teman di sini kalau bisa dicek di setiap kontak person dari lokasi mitra MBKM itu adalah beliau-beliau yang punya jabatan ya sebenarnya. Entah itu manajer, entah itu direkturnya langsung, entah itu kepala yayasannya, atau orang-orang yang punya kedudukan di situ, sehingga ketika mereka teman-teman berkomunikasi dengan mereka, maka harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan gitu ya. Jangan mentang-mentang orangnya kelihatan muda terus nggak sopan. Atau alah ini kan cuman mitra, nanti kan nggak ketemu lagi. Nggak begitu ya. Harus tetap bisa berkomunikasi secara sopan. Kalau mau kontak, telepon, WhatsApp, perhatikan jamnya. Apakah sesuai dengan jam kerja atau tidak, kecuali memang orang dari mitra tersebut mengizinkan kalian berkomunikasi di waktu-waktu tersebut ya. Tapi sebaiknya jangan, karena percuma kalau teman-teman ngontak di luar jam kerja, terus kantornya sudah tutup begitu, maka teman-teman juga tidak akan bisa mendapatkan solusi ya, karena kantornya pun sudah tutup. Cara penulisan pesan ya, langsung disebutkan nama, dari kampus mana, fakultas apa, kegiatannya apa, tujuannya apa. Jadi jangan sampai teman-teman Assalamualaikum, enter. Saya enter, adalah enter, mahasiswa enter ya, karena bukan chatting ini ya, dan kalian belum jadi bestie dengan mitra ya. Jadi beretika, santun, dan profesional ya. Lalu 6, sikap profesional. Sikap profesional ini sungguh sesuatu yang tidak baik kalau teman-teman datang terlambat. Lalu teman-teman juga tidak ingkar janji, sehingga teman-teman jangan membuat janji atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Misalnya, Ibu, nanti kegiatan ini akan didatangi oleh BTS sebagai bintang tamu, oleh Justin Bieber, jadi jangan bikin janji yang aneh-aneh ya. Lalu ketika disampaikan sesuatu, jangan menggampangkan. Alah gampang, dikerjakan nanti aja, bisa-bisa, alah gini tuh ayo loh, gampang. Jangan. Lalu jangan bersikap abai ya, jadi kalau orang bicara, kita bicara memberikan arahan yang baik-baik, jangan abai, lalu aktif dalam berkegiatan MBKM. Aktif itu apa? Ketika teman-teman ada di lokasi, maka maksimalkan kegiatan yang bisa dilakukan di sana. Jangan sampai ada di lokasi sih, tapi duduk main HP sambil nyemil. Jangan ya. Nanti akan jadi omongan bahwa oh mahasiswa dari fakultas ini tuh kayaknya kalau MBKM nggak apa-apain deh. Mereka cuma datang main HP sambil makan cemilan. Jangan ya. Jadi harus teman-teman aktif dalam berkegiatan dan berpenampilan rapi dan layak ya. Yang cowok-cowok yang biasa nggak pernah sisiran, cewek-cewek nggak sisiran, rambutnya disisir ya. Kalau bajunya nggak rapi, dirapikan, berpakaian yang sopan ya, karena kalian adalah berlatih untuk sikap profesional ya. Jadi harus dandanannya yang rapi. Disisir, dijepit ya, jangan sampai nanti waktu berkegiatan kalian sibuk sama rambutnya kayak begini ya, atau sibuk benerin baju karena melorot-melorot, jangan ya, harus bersikap profesional. Selanjutnya, mahasiswa harus menjaga kerahasiaan informasi mitra tempat pelaksanaan MBKM. Seluruh informasi dan data bersifat rahasia yang dijadikan sumber dalam penulisan laporan kegiatan harus disamarkan dalam penulisannya untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Ya, jadi teman-teman di sini menjaga kerahasiaan itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan ketika kita ada di psikologi ya. Teman-teman jangan rajin-rajin update status ya. Misalnya nih rahasia nih datanya. Nama jelas, alamat. Wes aku biar kelihatan ikut MBKM, tak foto, tak update di Instagram. Hai guys, ini aku lagi MBKM di lokasi mitra yang
mahasiswanya itu atau mitra yang anak-anaknya itu mengalami kebutuhan khusus, ini salah satunya ditunjukin wajahnya. Jangan ya, harus menjaga kerahasiaan. Apapun yang terjadi di mitra itu adalah rahasia. Misalnya mitra itu punya kebijakan apa yang tidak sesuai dengan diri teman-teman, misal dia jadi rahasianya mitra gitu, tidak perlu teman-teman bongkar-bongkar sebar-sebarkan ya. Dan yang paling penting, mahasiswa harus menjaga nama baik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan nama baik tempat mitra pelaksanaan MBKM. Jangan ada yang bikin namanya jadi tidak baik. Oh, kalau mahasiswa kampus ini tuh kalau MBKM nggak beres nih, begini. Mahasiswa kampus itu tuh begini. Jangan ya. Harus tetap menjaga nama baik Untak Surabaya. Yang terakhir dari saya, jangan lupa untuk berkomunikasi dosen pembimbing dan supervisor di mitra tempat pelaksanaan MBKM. Lalu teman-teman harus ingat bahwa prodi itu akan menjalin komunikasi dengan mitra. Sehingga prodi itu akan selalu tahu kabarnya teman-teman. Teman-teman bolos berapa kali, siapa yang datang cuma duduk-duduk aja, nggak ikut aktif di MBKM. Jadi jangan sampai ada laporan-laporan seperti itu yang masuk ke prodi ya. Dan teman-teman harus menjaga komitmen selama melaksanakan kegiatan MBKM. Saya yakin teman-teman semua sudah ngisi kan? Ngisi surat izin orang tua, ngisi fakta integritas ya, yang isinya perjanjian-perjanjian itu yang ada materai, dan itu sungguh-sungguh ya, jadi dijaga komitmennya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit pengumuman dari saya. Tadi Bu Rahma menyampaikan informasi bahwa untuk sosialisasi tempat MBKM yang di TKA yang harusnya nanti sore jam 4 dimundurkan jadi besok. Begitu ya. Ini Bu Rahma hadir, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan ke Bu Rahma, monggo bisa hadir ditanyakan ke Bu Rahma. Dan satu lagi, yang LPP Geovira itu jam 12 bisa untuk datang ke lokasi. 4 April jam 13 ke LPP Geovira. Gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya tentang teknis pelaksanaan. Baik, terima kasih banyak Bu Ananta. Teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Terdengar, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebelum saya memulai penjelasan terkait pengisian logbook dan penyusunan laporan, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dari BKP Mengajar di Sekolah, BKP Penelitian, BKP Proyek Kemanusiaan, dan BKP Magang Industri. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir untuk menghadiri kegiatan sosialisasi terkait dengan etika dalam pelaksanaan MBKM dan pengisian logbook. Nah, sebelum saya memulai presentasi, mungkin saya juga ingin memberikan penjelasan pada teman-teman terkait dengan menu yang ada di Google Drive MBKM Prodi. Jadi, di grup WhatsApp yang teman-teman ikuti, ada grup MBKM Riset, MBKM Mengajar di Sekolah, MBKM Proyek Kemanusiaan, MBKM Magang. Di bagian profil di bagian atas itu ada link terkait dengan MBKM Prodi begitu. Nah, teman-teman kalau ingin mendapatkan informasi detail terkait dengan apa saja yang harus diperoleh dari tiap BKP, itu silahkan masuk pada tiap BKP yang sesuai dengan kalian pilih gitu. Jadi misalkan BKP Magang Industri, nah nanti di sini pengumumannya apa saja nanti bisa dilihat di sini gitu. Terus kemudian BKP Mengajar di Sekolah, misalkan diinfokan untuk mengunggah surat pernyataan. Ya. Halo? Halo? Ya. Share-nya belum kelihatan, Bu Rida. Oh, share-nya belum kelihatan, sebentar. Bentar, saya ulang kembali. Ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, sudah ya.
Jadi ini adalah Google Drive terkait dengan MBKM, BKP Prodi. Jadi di sini ada 4 BKP yang diselenggarakan oleh Prodi semester ini. Jadi sering aktif saja untuk membuka Google Drive untuk tiap BKP ini untuk mendapatkan pengumuman maupun panduan-panduan terkait pelaksanaan MBKM gitu. Terus kemudian di bagian ini, di bagian bawah ini juga ada informasi dari Prodi terkait dengan format untuk logbook, kemudian format laporan MBKM mingguan yang terbaru itu yang bagaimana begitu ya. Terus kemudian untuk file formulir evaluasi MBKM, form konversi MBKM nantinya ini digunakan setelah teman-teman selesai melaksanakan kegiatan MBKM di lapangan begitu. Nanti ini mungkin perlu dicek kembali ini kira-kira yang mana yang digunakan gitu ya. Laporan MBKM mingguan atau mingguan new, nanti saya cek kembali coba ya. Oke, kalau gitu saya masuk ke inti materinya. Mungkin bagi teman-teman yang BKP mengajar di sekolah, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan penjelasan terkait dengan penyusunan logbook maupun penyusunan laporan untuk MBKM. Jadi fokus hari ini saya bertugas untuk menjelaskan bagaimana caranya untuk mengisi logbook sesuai dengan format terbaru dari Prodi dan laporan yang harus dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa MBKM ini apa saja. Tampilan saya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya mencoba untuk poin-poin menjelaskan agenda kita siang hari ini. Jadi yang pertama saya akan merefresh kembali tentang sebenarnya MBKM itu apa sih. Terus kemudian yang kedua saya menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab mahasiswa itu apa saja. Kemudian pengisian logbook, penyusunan laporan mingguan, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir gitu. Nah, terkait dengan MBKM sebenarnya MBKM ini sangat banyak manfaatnya ya buat mahasiswa. Jadi MBKM ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar di luar kampus dan seperti kayak mengimplementasikan apa yang telah dipelajari di dalam kampus. Nah, pada semester ini Prodi S1 Psikologi Untak Surabaya menyelenggarakan 4 BKP. Yang pertama adalah BKP Asistensi di Satuan Pendidikan atau Mengajar di Sekolah. Yang kedua BKP Penelitian, yang ketiga BKP Magang Industri, dan yang keempat adalah BKP Proyek Kemanusiaan. Nah, kebetulan jumlah mahasiswa yang join dalam MBKM ini jumlahnya sangat banyak, lebih dari 200 mahasiswa sepertinya. Jadi sangat antusias untuk mengikuti kegiatan MBKM ini. Jadi seperti yang diinfokan oleh Bu Ananta, harapannya teman-teman nantinya mengimplementasikan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Ananta terkait etika dalam melaksanakan MBKM, dan salah satu tugas dan tanggung jawab mahasiswa dalam MBKM ini adalah menyusun logbook dan menyusun laporan gitu. Next, kemudian ini saya refresh kembali, mungkin saya sudah beberapa kali menjelaskan. Jadi tugas dan tanggung jawab mahasiswa dalam MBKM ini yang pertama adalah mematuhi aturan yang diberlakukan oleh Prodi S1 Psikologi dan oleh mitra. Jadi etikanya itu teman-teman harus berperilaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh mitra maupun yang ditetapkan oleh Prodi S1 Psikologi begitu. Teman-teman BKP mengajar misalkan bisa mengecek di bab 4 terkait dengan etika pelaksanaan di sekolah itu apa saja di buku panduan BKP mengajar di sekolah, maupun yang proyek kemanusiaan juga bisa dicek sendiri dan penelitian juga bisa dicek sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah tugas tanggung jawab mahasiswa adalah melakukan pembimbingan dengan DPL gitu. Jadi dalam proses MBKM ini teman-teman nantinya aktivitasnya salah satunya yang dilalui adalah melakukan pembimbingan dengan DPL. Pembagian DPL untuk tiap BKP sudah ditentukan, itu dapat dicek sendiri sesuai dengan informasi yang diberikan oleh PIC MBKM. Jadi nanti ketika sudah terjun di lapangan, teman-teman dapat melakukan proses pembimbingan dengan DPL masing-masing. Gitu. Di dalam proses pembimbingan tentunya juga harus
ada aturan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Salah satunya adalah etika berkomunikasi dengan dosen bagaimana saat proses pembimbingan gitu. Yang ketiga adalah terkait dengan menyusun logbook. Logbook individu ini merupakan hal yang krusial dalam proses MBKM karena pada dasarnya dosen maupun prodi ini dapat melihat rekam jejak aktivitas mahasiswa di lapangan itu apa saja yang dilakukan, ataupun aktivitas lain yang berkaitan dengan MBKM itu apa saja, itu kita melihatnya dari logbook gitu. Jadi harapannya teman-teman nanti sudah clear, jelas ya, bagaimana sih caranya untuk mengisi logbooknya. Terus kemudian Prodi juga menetapkan bahwasannya mahasiswa harus menyusun yang namanya laporan mingguan gitu. Jadi nanti laporan ada logbook individu sendiri, terus kemudian ada laporan mingguan. Nah, laporan mingguan ini sebenarnya benefitnya sangat banyak. Karena dari laporan mingguan nantinya teman-teman akan sekiranya semacam kayak menyicil apa saja yang akan disampaikan di laporan akhir gitu. Terus poin yang kelima tentunya sebagai bentuk pertanggungjawaban teman-teman dalam kegiatan MBKM, teman-teman harus menyusun yang namanya laporan akhir MBKM. Dan yang terakhir di poin 6 ini hanya khusus ya, khusus untuk mahasiswa proyek kemanusiaan dan mengajar di sekolah. Makanya saya beri tanda bintang bahwa BKP proyek kemanusiaan dan mengajar di sekolah ini salah satu konversinya adalah KKN gitu. Maka dari itu teman-teman harus menyusun laporan KKN beserta luarannya. Nanti laporan KKN seperti apa, luarannya seperti apa, nanti akan saya jelaskan di poin selanjutnya gitu. Ini adalah tugas dan tanggung jawab yang harus diperhatikan baik-baik oleh mahasiswa yang menjalankan MBKM gitu. Sebentar, saya ada kendala sebentar. Berikutnya saya akan masuk ke bagian logbook individu. Gitu. Jadi logbook individu ini merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan MBKM, di mana logbook ini nantinya berisi terkait dengan aktivitas yang dilakukan mahasiswa di lapangan. Gitu. Sebagai contoh, misalkan logbook mahasiswa BKP mengajar di sekolah. Otomatis nanti tiap individu harus melaporkan aktivitas apa saja yang dilakukan mahasiswa tersebut selama ber-MBKM di sekolah gitu. Terus kemudian logbook ini sifatnya wajib gitu ya. Wajib dikerjakan oleh mahasiswa secara individu gitu. Jadi tiap mahasiswa harus punya logbooknya masing-masing. Nah, format logbook sudah ada dalam drive tadi. Silahkan nanti dicek oleh mahasiswa. Sambil dicek, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk atau model logbook tersebut. Jadi yang pertama, di halaman pertama, di sini nanti ditulis logbooknya MBKM-nya, BKP-nya apa. Sebagai contoh misalkan logbook MBKM, BKP mengajar di sekolah. Mohon maaf, mungkin saya banyak ngasih contoh tentang aktivitas mengajar karena saya tahunya tentang BKP mengajar di sekolah, silahkan nanti dituliskan. Kemudian namanya siapa, misalkan namanya adalah Umi Laili Naraya gitu ya. Kemudian NPM-nya dituliskan dan penempatannya misalkan Umi Laili Naraya ditempatkan di SDN Sutorejo 1240 gitu. Terus kemudian di bagian rencana program kerja MBKM ini dituliskan BKP-nya mengajar di sekolah. Kemudian di bagian tabel ini ada beberapa kolom yang harus diisi oleh tiap mahasiswa. Itu ada kolom tentang hari tanggal, agenda, kegiatan, sasaran, tujuan, hasil evaluasi, dan durasi. Apa itu Brida? Apa saja itu Brida? Jadi yang pertama kita mulai dengan tentang kolom ini, tulis hari tanggal. Jadi silakan nanti teman-teman menuliskan hari atau tanggal pada saat kalian berada di lapangan gitu. Nah, dalam satu hari itu bisa saja terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan di lapangan. Jadi misalkan hari tanggalnya Senin 4 April 2022 gitu ya. Nah, nanti bisa saja dalam satu hari tersebut kalian melakukan beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan untuk masuk dalam logbook gitu. Jadi aktivitas apa saja yang sebenarnya dapat dikategorikan untuk masuk ke dalam logbook. Jadi misalnya adalah kegiatan di lapangan, jelas ya.
apa saja hal-hal yang kalian lakukan di lapangan yang berkaitan dengan aktivitas, mungkin BKP mengajar dia melakukan pendampingan di kelas, dia membantu administrasi di sekolah, itu kemudian hal-hal lainnya lah yang berkaitan dengan BKP mengajar itu dapat dikategorikan untuk masuk dalam logbook. Kemudian proses pembimbingan. Di sini pembimbingan juga bisa masuk dalam logbook. Jadi aktivitas bimbingan kalian dengan dosen itu dapat dicatatkan di logbook. Terus kemudian aktivitas dengan klien atau subjek. Semisal dalam aktivitas mengajar di sekolah, kalian ternyata mentargetkan untuk melakukan pendampingan individual dengan salah satu mahasiswa berkebutuhan khusus. Terus kalian mengadakan aktivitas bersama di luar sekolah. Jadi misalkan di rumah, kunjungan ke rumahnya gitu. Terus atau mungkin membantu guru BK dalam kegiatan home visit ya, kunjungan ke rumah siswa gitu ya. Itu juga bisa dimasukkan dalam aktivitas, menjadi aktivitas dalam logbook. Kemudian yang bisa dimasukkan lagi adalah aktivitas mandiri mempersiapkan program. Di antaranya mungkin terkait dengan persiapan mahasiswa dalam misalkan mau mengadakan kegiatan pelatihan gitu ya. Terus kemudian pertama melakukan TNA gitu. Dalam TNA otomatis mungkin menyiapkan tools untuk mengidentifikasi masalah di lapangan. Jadi kalian menyusun, kemudian membaca buku atau literatur yang berkaitan dengan hal tersebut, itu bisa dimasukkan dalam logbook gitu. Atau misalnya yang berikutnya menyusun APE, alat peraga edukatif. Dalam prosesnya kalian kan tentunya dalam menyusun APE tadi tentunya juga research dulu, jadi mencari informasi dulu dalam jurnal atau mungkin identifikasi di lapangan. Nah, itu aktivitas mandiri tersebut bisa dimasukkan dalam logbook gitu. Tetapi tentunya buktinya juga harus yang berkaitan. Sebagai contoh misalkan saya pernah melihat logbook MPKM mahasiswa teknik mesin ITS itu ketika dia sedang istilahnya beraktivitas mandiri menyusun sebuah desain produk yang berkaitan dengan permesinan ya, dia ya yang dipotret adalah aktivitas dia pada saat mendesain tersebut, dimulai dari pada saat dia menggambar, terus kemudian hasil desainnya itu, kemudian alat-alat tadi itu yang difoto begitu ya, itu yang bisa dijadikan sebagai bukti aktivitas mandiri yang dia kerjakan gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, teman-teman bisa menuliskan agenda kegiatan. Jadi agendanya apa di hari itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah sasaran kegiatan tersebut sebenarnya untuk siapa, atau mungkin menjelaskan sebenarnya fokus tujuannya dari aktivitas tersebut itu apa. Terus yang kelima adalah teman-teman menuliskan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut dan hal apa yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Sebagai contoh misalkan teman-teman aktivitasnya adalah melakukan koordinasi dengan guru. Kemudian diuraikan hasilnya apa gitu. Misalkan guru memberikan informasi untuk menempatkan saya pada kelas 7, kelas 8, kelas 9 misalkan seperti itu. Terus sebagai bahan evaluasi apa yang perlu disiapkan kalian. Itu juga dituliskan sebagai bagian daripada tindak lanjut. Terus yang paling penting lagi, ini mohon maaf, saya belum mengubah, ini maksudnya poin 6 gitu ya. Silakan nanti teman-teman menuliskan durasi. Ini penting karena nanti kita bisa tahu berapa jam yang istilahnya yang kalian hasilkan selama ber-MPKM ini. Idealnya memang dalam satu hari itu kurang lebih sekitar 7-8 jam yang harus kalian capai, yang harus tertulis dalam logbook gitu. Nah, durasi ini nanti tinggal ditulis aja, misalkan dalam satu waktu tersebut, satu hari tersebut, misalkan 6 jam atau kemudian 5 jam gitu. Ya silahkan ditulis saja. Yang penting itu benar-benar real yang kalian lakukan gitu dalam proses yang berkaitan dengan MPKM ya. Ini terkait dengan logbook gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah halaman kedua dari logbook individu ini. Jadi di halaman kedua ini fokusnya lebih kepada
melampirkan dokumentasi kegiatan yang kalian lakukan gitu. Jadi silakan dituliskan hari tanggalnya, nama kegiatan, kemudian minggu keberapa gitu ya. Terus hari tanggalnya ini dituliskan tanggalnya berapa, harinya hari apa gitu. Nama kegiatannya langsung misalkan di situ ada beberapa kegiatan. Mungkin disimpulkan saja inti kegiatan tersebut apa gitu. Misalkan koordinasi dengan pihak sekolah dan bimbingan dengan dosen, misalkan seperti itu. Terus lampirkan minimal 2 foto per hari. Jadi foto yang dilampirkan itu adalah minimal 2 foto per hari. Sebenarnya 2 foto saja cukup. Terus kemudian yang terakhir di sini ada juga link video singkat kegiatan. Jadi mahasiswa diminta untuk semacam kayak per hari itu bikin kayak video singkat gitu ya. Terus kemudian kalian unggah di Google Drive kalian, kemudian nanti di copy di file ini gitu, sehingga nanti dosen bisa melakukan pengecekan terkait video yang kalian buat. Nah, bagian ini sebenarnya nanti akan memudahkan teman-teman, khususnya teman-teman yang nantinya salah satu bukan teman-teman proyek kemanusiaan atau mengajar di sekolah saja ya, tapi keseluruhan ketika ada tanggungan atau kebutuhan membutuhkan istilahnya kayak hasil dokumentasi dalam bentuk video, kalian sudah mencicilnya sejak awal. Jadi tinggal menggabungkan potongan-potongan video keseharian yang dibikin video full dan nanti bisa diunggah di YouTube-nya MBKM milik Untak Surabaya, milik Fakultas Psikologi Untak Surabaya begitu. Jadi adanya logbook ini sebenarnya benar-benar memudahkan teman-teman. Memang kelihatannya tuh kayaknya kok sorotenan sih, kok susah banget sih rasanya, kok banyak banget sih yang harus kerjakan. Jangan mikir itu, jangan mikir susahnya gitu ya. Tapi coba dikerjakan dulu. Kalau nanti sudah kebiasaan itu akhirnya bisa gitu. Dan itu akan membantu teman-teman karena nanti dalam laporan itu kalian kan juga harus mendokumentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi tinggal copy paste saja dari laporan dari logbook ini gitu. Karena nanti kalau misalkan kadang-kadang kalau save sendiri saja tanpa, maksudnya kalau save sendiri kadang-kadang itu hilang filenya. Tapi kalau misalkan ini dilaporkan dalam sebuah lampiran logbook, insya Allah sih pasti nggak akan hilang. Karena kan teman-teman nantinya juga harus unggah logbook itu tiap minggunya. Jadi setiap minggu pasti harus melaporkan aktivitas yang kalian kerjakan dalam logbook tadi gitu. Dan mungkin sedikit membantu menjelaskan ya. Jadi pada dasarnya MBKM ini kan misalkan MBKM mengajar di sekolah dan proyek kemanusiaan kan memang sudah menentukan bahwasannya prosesnya itu dimulai dari tanggal 4 April sampai 27 Juni gitu. Jadi dalam kurun waktu tersebut intinya kalian ber-MBKM gitu. Jadi seminggu berapa kali itu juga disesuaikan dengan istilahnya koordinasi dengan mitra dan ngikut dengan jadwal kalian. Karena seperti yang saya lihat, kebanyakan teman-teman juga masih ada mata kuliah lain di luar MBKM yang harus diambil. Jadi tetap disesuaikan dengan itu. Sebagai contoh misalkan di MBKM mengajar, kebanyakan teman-teman itu waktu free-nya itu hanya 4 hari gitu ya, dari seminggu gitu ya. Mungkin suara yang lain, suaranya ada suara masuk ini, Nurul Fidaus, bisa dikecilin dulu suaranya. Jadi itu silahkan nanti diatur secara mandiri, tapi artinya semuanya harus ada kewajiban untuk menyusun logbook begitu. Dan pastinya kami memantau progres dari pekerjaan kalian. Saya akan tahu ya, dari semester kemarin saya juga tahu siapa yang misalkan PKP yang sebelumnya, saya tahu mana yang sekiranya itu bolos nggak masuk, suka bolos nggak masuk ke sekolah, kemudian di sekolah hanya beberapa jam saja, itu kami tahu gitu. Dan nantinya juga penilaian kalian itu juga dilihat dari aktivitas kalian di lapangan. Artinya kalian juga dinilai oleh supervisor kalian atau dari pihak mitra. Jadi pihak mitra nantinya akan kami berikan form untuk melakukan penilaian terkait kinerja kalian di lapangan gitu. Jadi harapannya kalian juga harus tadi, benar apa kata Bu Ananta,
dalam etikanya harus jujur, harus ada komitmen, terus dari awal sudah bilang bahwa misalkan dalam seminggu saya ke sekolah itu berapa hari, tiap hari apa saja gitu, dan jadwalnya mengikuti dengan sekolah. Sebagai contoh misalkan ini awal bulan puasa, pastinya sekolah juga akan libur kan di awal puasa. Ya oke, berarti mengikuti yang ada di sekolah gitu. Kemudian jadwal di sekolah bulan puasa itu ternyata pulangnya lebih pagi, misalkan pulangnya jadi jam 11, ya sudah ikuti regulasi yang ada di sana gitu. Ketika misalkan ada kebutuhan lainnya, ya kamu minta waktu untuk konsultasi dengan guru setelah pulang sekolah dan sebagainya macamnya. Itu sebagai gambaran saja. Yang di magang industri juga demikian. Jadi teman-teman juga istilahnya berkegiatan sesuai dengan plot yang diberikan oleh pihak mitra atau perusahaan tadi begitu. Jadi tetap tenang saja, semuanya itu pasti akan ber-MBKM ya, akan dimulai startnya gitu. Tapi yang jelas teman-teman harus paham kewajiban apa saja yang harus kalian lakukan gitu. Ini tadi sudah saya jelaskan. Terus kemudian berikutnya saya akan menjelaskan terkait laporan mingguan. Jadi sebenarnya logbook tadi itu akan dilampirkan di laporan mingguan. Jadi laporan mingguan itu dilaporkan setiap minggunya gitu. Jadi misalkan kalian startnya adalah Senin 4 April, kemudian nanti hari Minggu kalian sebisa mungkin harus sudah mengirim ke DPL gitu ya. Pastinya nanti DPL akan membuat rumah-rumah sendiri untuk mengumpulkan file kalian, atau DPL dapat menggunakan link yang ada dalam prodi itu Google Drive yang dimiliki prodi di tiap BKP tadi. Kemudian nanti mahasiswa diminta untuk mengumpulkan di sana, dan DPL akan mengecek laporan mingguan kalian. Nah, di dalam laporan mingguan itu ada apa saja? Dimulai dari rencana kegiatan mingguan, kemudian pelaksanaan kegiatannya apa saja, analisis kegiatan, kemudian hambatan dan solusi, kemudian yang kelima rencana perbaikan dan tindak lanjut. Loh Bu Rida, saya itu nggak tahu rencana kegiatan mingguannya apa gitu. Ya sebagai contoh, misalkan rencana kegiatan mingguan yang saya lakukan, yang ingin saya lakukan gitu, misalkan minggu depan kan anak-anak PKP mengajar itu terjun ke lapangan gitu. Mungkin sudah mempersiapkan minggu depan itu saya mau fokusnya ke apa. Misalkan fokusnya adalah identifikasi permasalahan di lapangan, koordinasi dengan guru, bimbingan dengan dosen gitu. Itu adalah rencana kegiatan mingguannya. Nah, kemudian yang poin kedua adalah realisasinya, pelaksanaan kegiatannya, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah ada tambahan gitu ya dari yang sudah direncanakan tadi, atau malah ada yang belum dilaksanakan? Nah, itu bisa diuraikan. Nah, itu bisa diuraikan di bagian yang poin analisis kegiatan dan poin yang hambatan dan solusi. Analisis kegiatan itu harapannya teman-teman nanti bisa mencoba untuk mendeskripsikan apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai, dan kira-kira nanti apa yang bisa dilakukan untuk minggu depannya gitu. Yang keempat, hambatan dan solusi ya dijelaskan saja. Waktu seminggu kemarin hambatannya apa? Misalkan terkait dengan jadwal yang di sekolah, perubahan jadwal di sekolah terkait bulan puasa begitu ya. Jadwalnya semakin pendek sehingga proses kegiatan di lapangan jamnya juga, durasinya juga tidak terlalu panjang, misalkan seperti itu. Kemudian solusi yang dilakukan adalah kontak secara online dengan guru, atau mungkin mengobservasi sendiri kegiatan, observasi sendiri lingkungan sekolah setelah pulang sekolah, misalkan kayak gitu juga boleh gitu ya. Terus kemudian yang keenam adalah melampirkan logbook yang ada. Jadi logbook yang kalian kerjakan itu nantinya akan dilampirkan dalam laporan mingguan ini. Jadi logbook itu akan dikumpulkan bersamaan dengan laporan mingguan gitu. Ini adalah modelnya, nanti mungkin saya contohkan ya setelah saya menjelaskan laporan akhir, tapi teman-teman yang sudah mengunduh tentunya tahu model laporan mingguan itu seperti apa. Kemudian saya akan masuk kepada laporan akhir.
Jadi laporan akhir ini disusun sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan mahasiswa pada prodi, kemudian juga digunakan sebagai bahan pertimbangan nilai atau rekognisi, kemudian adalah wadah penyampaian ide terkait dengan pengalaman yang diperoleh oleh mahasiswa, dan yang terakhir adalah bagian daripada dokumentasi aktivitas MBKM. Ini penting bagi prodi S1 Psikologi, membutuhkan ini. Jadi mahasiswa wajib ya untuk melaporkan laporan akhir ini gitu. Jangan sampai teman-teman menyepelekan pokoknya ber-MBKM nanti gak usah dilapor, wes pokoknya beliau-beliau tahu kalau saya ber-MBKM-nya. Nggak seperti itu berarti tidak tuntas dalam menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Nah, laporan akhir itu sebenarnya kalau dalam buku panduan BKP mengajar di sekolah itu sudah tersedia di bab 7 atau bab berapa ya. Teknisnya sama seperti itu, penjelasan terkait dengan ketentuannya apa saja. Nah, secara umum bentuk laporan akhirnya itu nanti mungkin ada penyesuaian di tiap BKP. Tetapi intinya laporan akhir itu nantinya harus memuat sesuatu hal yang sifatnya objektif, lengkap, dan itu benar-benar kalian lakukan, terus kemudian harus sistematis, terus kemudian penyampaian bahasa yang digunakan itu jelas gitu ya, terus kemudian langsung ke pokok persoalan gitu. Maksud saya begini, jadi jangan sampai kita berpikiran bahwasannya pokoknya laporanku pokoknya tebel aja nanti nilainya bagus. Pokoknya ada gambar-gambar sama tebel itu pasti dosennya mikir bagus gitu. Nggak selalu seperti itu karena ketebalan atau banyak warna itu nggak selalu mencerminkan kualitas laporan. Jadi fokus pada yang pertama tadi sistematis, terus berupaya untuk komunikatif pada pendeskripsian laporannya, kemudian langsung ke pokok persoalan. Yang keempat adalah tepat waktu sesuai dengan deadline yang ditetapkan. Laporan ini harapannya harus diselesaikan mahasiswa sebelum berakhirnya masa di lapangan. Jadi misalkan BKP mengajar di sekolah itu kan 4 April sampai 27 Juni. Jadi harapannya bukan 27 Juni itu memulai mengerjakan laporan, tapi sebelum 27 Juni itu artinya laporan sudah 70% jadi gitu. Sehingga nanti ketika teman-teman selesai di lapangan itu nggak ada lagi kayak loh, oh iya ya ternyata belum kulakukan ini, oh ternyata kurang data ini, sehingga balik lagi ke sekolah kayak gitu. Enggak. Jadi tuntaskan semuanya sampai dengan tanggal 27 Juni, kemudian nanti laporannya sebisa mungkin harus tuntas sebelum kalian meninggalkan lokasi gitu. Kalau bisa ya seminggu sebelum meninggalkan lokasi, sehingga nanti pada saat masa pengumpulan laporan MBKM kurang lebih pada saat ujian akhir semester, teman-teman sudah siap untuk mengumpulkan laporan MBKM-nya. Gitu. Terus yang paling penting juga adalah dilarang melakukan tindakan plagiasi. Saya paham betul bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM pada tahun ini semakin banyak peminatnya, pada semester ini semakin banyak peminatnya, dan saya harap meskipun tempatnya itu berbeda penempatannya, jangan melakukan tindakan plagiasi begitu. Karena pada dasarnya dosen akan tahu, prodi akan tahu, dan tindakan plagiasi misalkan langsung ngeplok format laporan punya temennya, isinya programnya sama, pokoknya fotonya juga sama aja, cuma diacak, ya jangan melakukan seperti itu, karena nanti langsung teman-teman dianggap nilainya E untuk semua mata kuliah konversinya. Jadi jangan sekali-sekali melakukan tindakan plagiasi ya. Oke, berikutnya lagi saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang sistematika laporan akhir. Jadi sebenarnya poin-poin ini ada dalam buku panduan ya, buku panduan untuk BKP mengajar ada di Google Drive. Nanti mungkin BKP proyek kemanusiaan, penelitian dan magang mungkin akan diunggah secepatnya terkait buku panduan pelaksanaannya. Nah, ini sistematika laporannya sebenarnya terbagi ke dalam bab-bab, dimulai dari bab 1, kemudian juga ada bab 2, kemudian ada juga terkait dengan bab
bab 3, ada bab 4, bab 5, dan bab 6. Pada intinya kok kayaknya rumit banget ya Bu Ida? Tidak gitu. Karena sebenarnya misalkan bab 1 itu penjelasannya itu berdasarkan aktivitas yang kalian laporkan dalam aktivitas mingguan gitu. Jadi merangkumnya dari situ gitu. Tinggal hanya mengcopy apa yang sudah kalian lakukan gitu. Terus kemudian profil mitra sekolah ini maksudnya adalah profil mitra tempatmu ber-MBKM. Jadi misalkan kalian ber-MBKM-nya di sebuah yayasan gitu ya, itu jelaskan gambaran umum dari yayasan tersebut apa, seluruh organisasinya bagaimana, visi misinya bagaimana gitu. Atau misalkan di perusahaan ya, nanti juga digambarkan profil dari tempat kita ber-MBKM itu apa gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah metode pelaksanaan program. Jadi di situ kamu melakukan program apa saja gitu ya. Terus kemudian rancangan programnya bagaimana. Jadi yang pertama jelaskan dulu tujuannya apa, kemudian rancangan program yang kamu lakukan itu bagaimana. Nah, di bab 4 ini baru kamu jelaskan pelaksanaannya. Jadi dijelaskan waktu pelaksanaan, kemudian hasil pelaksanaan, hal-hal baru yang ditemukan itu apa saja dijelaskan di hasil pelaksanaan program. Nah, ini semuanya itu bisa tinggal kita ramu dari laporan mingguan yang kita kerjakan. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Prodi itu sangat membantu teman-teman dalam menyusun laporan akhir ini gitu. Jadi nggak akan kehilangan bahan untuk mendeskripsikan apa yang sudah kalian lakukan gitu. Terus kemudian kesimpulan dan saran. Jadi kalian menyimpulkan, mungkin juga saran mungkin untuk mitra, untuk saran untuk program MBKM selanjutnya itu apa, silahkan dituliskan. Kemudian ada bab 6 refleksi diri. Jadi lebih kepada apa yang kalian dapatkan dari kegiatan MBKM ini, kemudian dan apa harapan-harapan kalian ke depan itu apa, silahkan ditulis di sini. Daftar pustaka juga bisa dilampirkan jika nanti pada saat proses merancang program ini kalian menggunakan literatur untuk mengembangkan program tersebut, silakan dikutip dan nanti dituliskan di daftar pustaka. Nah, di bagian lampiran ini silakan nanti diberikan lampirannya mulai dari dokumentasi foto, kemudian link video atau mungkin video yang sudah diunggah di YouTube di capture, terus kemudian ada juga mungkin teman-teman bikin modulnya dilampirkan, teman-teman bikin semacam kayak APE-nya difoto, kemudian dilampirkan, misalkan bikin buku cerita dimasukkan di sini, teman-teman yang di magang industri mungkin bikin semacam kayak struktur organisasi itu dimasukkan di lampiran. Jadi hal-hal apa saja yang kalian lakukan di sana berkaitan dengan program itu bisa dimasukkan dalam lampiran gitu. Jadi ini adalah sistematika terkait laporan akhir gitu. Tapi teknis lebih lanjut nantinya tiap BKP akan tiap Bapak Ibu di tiap BKP nantinya akan menjelaskan kembali nanti penyusunan laporan disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi ini khusus bagi mahasiswa yang memang nantinya wajib melapor yang tadi yang saya infokan bahwa karena konversinya itu adalah KKN, mata kuliah konversinya adalah KKN, maka teman-teman nantinya harus juga mengikuti hal-hal yang ditetapkan oleh LPPM gitu. Jadi ini hanya khusus mahasiswa untuk BKP asisten di satuan pendidikan atau mengajar di sekolah dan mahasiswa proyek kemanusiaan gitu. Ini tanda hubungnya harusnya gini. Sorry ya, ngantuk Frida ini. Jadi ini khusus mahasiswa di jenis BKP ini, mengajar di sekolah dan proyek kemanusiaan. Nah, terkait teknis pelaporan sebenarnya semuanya nantinya akan diinfokan kepada, nantinya akan diinfokan oleh LPPM. Tapi yang jelas sejak awal teman-teman mengikuti administrasi yang ada di LPPM. Seperti yang saya tahu, sepertinya teman-teman sudah ada pendataan terkait dengan siapa aja yang mengambil KKN di semester ini. Terus kemudian ada prosedur administrasi yang harus dilakukan, diikuti saja semuanya, begitu. Nah, kemudian aktivitas MBKM yang kalian lakukan itu nantinya akan dikonversi kepada KKN.
Tetapi syarat untuk bisa dikonversi ke KKN itu artinya teman-teman nantinya harus melakukan mengerjakan hal-hal yang menjadi syarat untuk konversi tersebut. Salah satunya adalah menyusun laporan KKN. Nanti laporan KKN-nya ada format tersendiri, tapi yang jelas apa yang sudah kalian kerjakan di laporan MBKM itu nanti tinggal mindah di laporan KKN gitu. Jadi proses formatnya itu hampir sama. Jadi tinggal mindah saja sesuai dengan format yang di laporan KKN. Dan di KKN sendiri itu ada logbook. Nah, kan kalian sudah bikin logbook sendiri, jadi tinggal melampirkan saja gitu. Nah, kalau ini adalah panduan terkait syarat untuk konversi ke KKN di semester kemarin apa saja. Yang pertama adalah teman-teman wajib menyusun laporan KKN gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman harus memenuhi luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran tambahan itu minimal 1. Terus kemudian teman-teman wajib untuk melaksanakan minimal 3 program kegiatan gitu. Maka dari itu kalau di PKP mengajar di sekolah, kami menghimbau teman-teman, kami sepakat para DPL dan alat pendidikan sepakat bahwasannya teman-teman akan menyusun program yang berkaitan dengan mata kuliah konversi. Jadi mata kuliah konversi asesmen APK, otomatis programnya itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran di asesmen APK itu apa. Kemudian mata kuliah di penyusunan media pembelajaran, misalkan teman-teman ditargetkan untuk menyusun, kemudian memvalidasi, mempraktekkan dari media pembelajaran yang digunakan. Misalkan kayak bikin APE gitu ya. Terus bimbingan dan penyuluhan sekolah, itu kan modelnya kayak konseling, penyuluhan ke siswa, itu kan salah satu hal yang ditargetkan di mata kuliah tersebut. Nah, teman-teman bikin program-program yang sesuai dengan mata kuliah tadi gitu ya. Jadi untuk yang MBKM mengajar di sekolah sama proyek kemanusiaan, otomatis untuk mempermudah, otomatis kegiatan yang kalian lakukan itu minimal 3 program gitu. Jadi minimal 3 program agar nanti pada saat kita bikin laporan KKN itu nggak bingung bikin apa lagi gitu. Jadi dari awal sudah saya sampaikan pengalaman di semester lalu bahwa program yang digalakkan atau dicanangkan itu oleh mahasiswa itu adalah minimal 3 program kegiatan di tempat lokasi KKN-nya. Nah, karena KKN ini merupakan bagian daripada mata kuliah konversi di 2 PKP tersebut, jadi teman-teman nggak perlu KKN lagi di tempat lain. Teman-teman fokus saja untuk melaksanakan kegiatan MBKM, kemudian melaporkannya nanti sesuai dengan format laporan KKN, dan nanti menyusun luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajibnya itu apa saja? Bikin video individu sih, video individu. Saya ini nambah-nambahin tugas saja. Video individu, kemudian poster, kemudian artikel media, artikel publikasi itu, terus kemudian artikel luaran tambahannya misalkan produk. Nah, produk ini yang harus dicapai gitu. Ini sebagai luaran tambahan, tapi luaran tambahan itu jenisnya banyak, ada desain, produk, rekayasa sosial dan sebagainya macamnya. Tapi apakah nanti sama dengan semester lalu itu semuanya belum ada info lanjut gitu ya dari APPM, tapi yang jelas kurang lebih pasti sama gitu ya. Moga-moga sama ya, tidak ada yang ditambahkan kalau boleh. Jadi teman-teman bisa fokus untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan di lapangan sambil juga nyicil terkait dengan luaran wajib dan luaran tambahan begitu. Jangan dipikir rumit dulu gitu ya, karena sebenarnya kalau video teman-teman kan sudah nyicil dari laporan mingguan tadi, bikin kayak video singkat. Nah, kalau dikumpul-kumpulkan sudah jadi video lengkap durasi panjang yang menjelaskan tentang aktivitasmu ber-MBKM. Poster juga sama. Poster yang dimaksud di sini adalah teman-teman menyajikan dokumentasi apa saja yang dilakukan selama ber-MBKM. Kemudian artikel media. Ini teman-teman mungkin semacam kayak menyusun artikel ilmiah gitu. Jadi nanti ini juga sebagai hal yang sangat bermanfaat buat dosen. Misalkan nanti akhirnya dosen melakukan pengabdian bersama dengan
teman-teman MBKM di lapangan, terus kemudian nanti publish artikel bersama-sama begitu. Terus kemudian di sini adalah artikel publikasi, maksudnya di sini adalah artikel, mohon maaf, kebalik saya. Kalau artikel media ini maksudnya adalah teman-teman bikin semacam uraian singkat apa yang kalian kerjakan, misalkan mau fokus untuk menceritakan pengembangan APE di sekolah A gitu ya. Kemudian kalian bikin, terus kemudian kalian masukkan dalam semacam kayak mungkin Kompas online ya Bu Nini, kompas.com atau mungkin surabaya.com, Surabaya Post atau apalah ya. Jadi nanti itu dilaporkan di sana gitu. Jadi teman-teman harus istilahnya publish di media online, media cetak itu juga boleh. Terus kemudian artikel publikasi seperti yang saya infokan, jadi teman-teman bisa sekiranya menulis suatu artikel ilmiah berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan. Misalkan dari 3 program kalian menceritakan satu hal yang kalian lakukan gitu. Misalkan menuliskan tentang efektivitas buku cerita A untuk meningkatkan apa gitu ya, nanti silakan itu dituliskan dan semuanya pasti dibantu oleh dosen pembimbing lapangan, artinya diarahkan untuk prosesnya bagaimana menyusunnya gitu. Artinya kalau artikel publikasi ini kan untuk publikasi kan maksudnya publikasi di jurnal gitu ya, jurnal pengabdian atau mungkin mau diikutkan seminar nasional itu nanti boleh saja, tapi dalam apa yang dilaporkan ke LPPM itu hanya format yang harus bikin artikel ilmiah yang nantinya bisa mungkin dipublish oleh dosen dan mahasiswa begitu. Terus kemudian yang paling penting ini teknis pelaporan KKN ini hanya untuk mahasiswa BKP Proyek Kemanusiaan dan BKP Mengajar di Sekolah ya. Untuk yang penelitian dan magang industri tidak maksudnya kalau teman-teman ngambil KKN di semester ini, maksudnya itu bukan bagian daripada konversinya MBKM. Jadi memang murni nanti KKN di tempat yang ditetapkan oleh LPPM gitu. Tetapi untuk mahasiswa BKP Mengajar di Sekolah dan Proyek Kemanusiaan, apa yang kalian lakukan di sekolah maupun di tempat-tempat untuk proyek kemanusiaan nantinya wajib dilaporkan di KKN gitu ya. Itu mungkin yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Pesan saya mungkin semoga sukses, lakukan yang terbaik. Banyak hal yang memang kita harus kerjakan, banyak hal yang harus kita hadapi, tapi kalau nggak dimulai mengerjakan ya nggak akan selesai. Begitu ya. Terima kasih, tetap semangat. Silahkan gunakan, aktifkan WhatsApp group dengan dosen pembimbing lapangan masing-masing untuk kegiatan kalian di lapangan. Kemudian mungkin juga ada kendala terkait koordinasi dengan mitra misalnya, nanti silakan juga menghubungi PIC dari tiap BKP-nya begitu. Untuk pesan untuk teman-teman BKP Mengajar di Sekolah, bagi yang memilih vokasi secara mandiri, berarti langsung bergerak segera mungkin untuk sama-sama terjun ke lapangan mulai minggu depan. Bagi teman-teman yang tergabung dalam Surabaya Mengajar, nanti sore akan ada pengumuman dari pihak Dinas Pendidikan, jadi mohon hadir dan nanti kita akan mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan kalian ke sekolahnya itu apakah dimulai minggu depan dengan membawa surat terlebih dahulu dari Dinas Pendidikan atau seperti apa, nanti akan dapat pengumuman lebih lanjut gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Nanti materi terkait hari ini akan diunggah di grup WhatsApp tiap BKP-nya. Kemudian saya unggah juga di Google Drive Prodi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan. Silakan mungkin.
sudah cukup jelas ya, teman-teman? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, dari BKP mana? Ya, Bu, dengan Tegar Wijaya Putra dari BKP Proyek Kemanusiaan. Oh ya. Untuk mengenai video yang Mm-mm. video yang diisi untuk di logbook itu, yang harian itu videonya itu dalam bentuk konsep video aktivitas atau bagaimana ya? Yang short video aja. Jadi kalau misalkan video Kayak singkat, di Snapgram gitu atau bagaimana? ya boleh seperti itu. Kalau gambaran kemarin tuh kayak mungkin ya vlog gitu, tapi ya vlog yang formal. Jadi selamat pagi, hari ini saya berkegiatan di SMP N29 Surabaya. Hari ini saya melakukan aktivitas A, B, C, D. Udah gitu aja gitu. Durasinya singkat gitu. Oh, Jadi nanti mungkin prosedurnya kayak gini, misalkan di apa ya? Misalkan ini taruhlah kayak Google Drive-nya teman-teman ya. Terus nanti teman-teman kan bisa tuh ya bikin Google Drive, bikin link dari Google Drive bisa kan ya? Misalkan di sini masukkan folder gitu ya. Foldernya judulnya adalah logbook Tegar gitu. Terus kemudian di sini dibuat, terus kemudian di dalam logbook ini kemudian nanti Tegar bikin rumah lagi yang menjelaskan tentang tanggalnya atau minggu keberapa gitu aktivitas, atau mungkin tanggal saja ya, karena kan linknya itu per hari kan, jadi mungkin per tanggal videonya apa. Nah nanti kemudian dikopikan gitu. Misalkan sebagai contoh di sini saya nuliskan, bentar sih agak lembab dikit. Di sini misalkan aktivitas 4 April ya. Ini di sini, terus kemudian nanti di aktivitas 4 April ini teman-teman mengunggah videonya gitu. Jadi mengunggah videonya, kemudian nanti dikopikan, di linknya dikopi ini, diklik ini, pokoknya diuntak hujan. Kemudian dapatkan link, terus kemudian teman-teman silakan nanti disalin ininya. Nah, mungkin siapa saja yang dibatasi atau siapa saja memiliki link, mungkin siapa saja yang memiliki link ya, karena kan nanti dosen juga akan melihat tersebut, atau mungkin dibikin yang pengakses lihat saja juga boleh, kemudian disalin linknya, kemudian dikopikan di file Word tadi, file dokumen laporan logbook tadi gitu. Itu mungkin yang dimaksud seperti itu. Nah, nanti logbooknya baru diupload di mana? Di bagian Google Drive-nya Prodi. Nanti asisten akan membuat kayak semacam rumah-rumah sendiri untuk teman-teman dari tiap BKP. Misalkan tadi link videonya di-copy seperti ini. Loh, bukan. sorry. Tadi belum saya copy kayaknya. Misalkan di copy-nya di sini. Ini tampilan fileku terlihat ya? Halo? Terlihat ya tampilanku ya? Nah, misalkan kayak gini. Nah, langsung dikopikan saja seperti ini. Ya, gini kan sudah terlihat. Nah, kayak gini kan, ini yang dimasukkan. Kalau foto, ya 2 foto saja cukup gitu, yang menggambarkan aktivitas di hari itu gitu. Jadi yang dimaksud oleh Prodi kemarin videonya itu adalah video singkat ya. Video singkatnya itu mungkin nanti yang akan digunakan teman-teman untuk menggabungkan semua aktivitas teman-teman. Jadi dalam menyusun video tadi otomatis teman-teman harus punya konsep dulu. Nanti saya maunya kayak gimana ya, biar teratur gitu ya, yang mau digabungkan gitu. Misalkan mau bikin vlog daily activity ketika ber-MBKM gitu, hari pertama apa, hari kedua apa, itu juga boleh seperti itu. Tapi yang jelas modelnya pengumpulannya adalah seperti ini. Kemudian saya juga tadi lupa menunjukkan tentang laporan mingguan. Tadi kan yang sudah saya jelaskan adalah bagian isinya ya. Nah, ini di sini kalau halaman pertama sudah jelas lah, ini tentang covernya. Kemudian di sini Prodi meminta mahasiswa untuk punya lembar pengesahan terkait laporan mingguan. Terus kemudian ini silahkan nanti dituliskan nama NPM-nya, terus kemudian
meminta persetujuan dari guru pendamping, supervisor, mentor yang ada di tempat mitra tadi. Artinya kenapa kok pihak supervisor atau guru pendamping atau mentor harus bertantangan? Ya karena aktivitas yang kalian lakukan kan sebenarnya juga dipantau dari pihak sekolah gitu. Jadi nanti apa yang kalian kerjakan nantinya juga harus dilaporkan pada pihak sekolah, pada perusahaan, pada yayasan atau tempat-tempat kalian untuk melaksanakan MBKM. Terus baru di bagian sini adalah tantangan dari dosen pendamping lapangannya gitu. Semuanya ini bisa dalam format tantangan apa namanya scan atau misalkan tantangan bahasa, monggo nanti diskusikan dengan dosennya. Tapi yang terpenting adalah teman-teman harus melaporkan dari aktivitas yang kalian lakukan dalam bentuk laporan mingguan ini. Jadi yang dilaporkan sebenarnya yang paling penting mengerjakan laporan mingguan. Ya semuanya penting sih, tapi laporan mingguan ini dikerjakan dan nanti logbooknya itu dilampirkan di poin yang ke-6 ini. Ya. Bagaimana Mas Tegar, sudah cukup mewakili? Ya Ibu, terima kasih Ibu, cukup Ya. mewakili. Baik. Jadi nanti untuk apa? Baru untuk keluaran video yang apa durasi panjang itu nanti waktu di akhir ya Bu ya? Iya, menggabungkan yang akhir. Itu kan kamu kan proyek kemanusiaan kan ada kebutuhan untuk apa namanya menyusun video kan di untuk KKN itu loh Mas. Jadi nanti juga bermanfaat untuk digabungkan gitu. Nanti langsung diunggah di YouTube MBKM gitu. Iya. Iya Ibu. Teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube-nya atau Instagram-nya MBKM Psikologi ya. Jadi aktivitas-aktivitas apa saja yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa semester kemarin itu bisa dicek. Terus kemudian nanti mungkin pengaturan admin YouTube sudah saya serahkan ke asisten prodi. Jadi nanti kalau mau mengunggah atau apa mungkin tinggal lapor saja gitu. Seperti ini kan teman-teman waktu itu malah disuruh untuk bikin video profil sekolah, video profil kelurahan gitu. Kalau sekarang fokusnya adalah ke individu. Nah, misalkan ini MBKM proyek kemanusiaan Mbak Nike. Nah, ini dia ngapain aja tuh diunggah di sini gitu. Nah, tentunya isinya ini dari beberapa potongan video yang sudah dia kumpulkan atau aktivitas yang dia lakukan. Ini ada juga yang model cerita, ini punyanya Mas Noval, ini cerita terlebih dahulu, kemudian dia menunjukkan aktivitas apa saja yang dilakukan. Ini adalah hasil teman-teman semester kemarin melaporkan dokumentasi terkait MBKM di lapangan. Nah ini Bu Rida nongol di sini. Sekarang beberapa aktivitas kuliah di kelas saya rekam juga untuk dilaporkan sebagai bagian daripada aktivitas MBKM. Gitu. Kemudian yang riset, ini aktivitas yang dilakukan misalkan memulai untuk prosedur bagaimana mencari jurnal untuk kepentingan penyusunan penelitian. Nah ini dia menceritakan hal-hal apa saja yang dilakukan di penelitian. Gitu. Jadi alhamdulillah semester ini ada BKP magang, nanti jadi ada tambahan BKP yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan nanti bisa diupload di YouTube ini. Jadi saya harap teman-teman aktif untuk menceritakan, di-share di YouTube, tapi tentunya juga share-nya hal-hal yang berkaitan dengan proses MBKM ini. Ya. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin itu saja. Kita sudah lewat dari jadwal yang ditentukan, karena sebentar lagi juga ada beberapa dosen yang mengajar dan beberapa mahasiswa dari BKP mengajar sekolah ada pertemuan dengan Dispen di Kota Surabaya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Bu Ananta izin menutup sekalian ya. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi MBKM ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan Bu Ananta sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman terjun di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.